Oke, balik lagi di channel Sus Project. Hari ini video ini kita mau sharing, ngobrol-ngobrol. Jadi isi video ini ya mungkin buat teman-teman yang ngarepin ada video-video test ride dan lain-lain. Di video ini nggak ada, jadi mungkin agak sedikit boring ya. Tapi mudah-mudahan yang kita sampaikan dalam video kali ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau tune up mesin. Jadi kita mau ngebahas apa aja sih yang perlu disiapin saat teman-teman mau tune up mesin, dari mulai porting, mainan noken as atau bore up atau stroke up dan lain-lain yang sifatnya tune up. Oke, untuk video selengkapnya jangan kemana-mana, tetap di channel Sus Project. Ciao. Nah, nggak lupa saya ingetin, buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan info seputar roda 2. Oke, video kali ini terinspirasi dari komenan subscriber kita nih, namanya Abai. Katanya, next kayaknya konten bahas tentang hal apa aja yang menurut Tools Project yang perlu dipertimbangkan atau dipersiapkan sebelum mau korek mesin lah gitu ya. Ini ya mau bore up, stroke up atau porting, khususnya di aerox supaya aman dan enakeun, dia bilang gitu. Bingung nih, jadi pengen apa namanya modif dulu penampilan atau oprek mesin gitu. Nah, oke. Mulai dari mana ya? Nah, gini deh, kita bahas general dulu secara umum ya. Secara umum dulu, mau itu porting, bore up atau stroke up. Jadi kalau ngomong pertama apa yang disiapin, sebenarnya kebanyakan orang itu justru malah ngomongnya siapin dulu duitnya, siapin dulu budgetnya gitu kan. Sebenarnya menurut saya sih kurang tepat ya. Karena gimana kita mau nyiapin budget, nyiapin duit kalau kita nggak tahu apa aja pengeluaran, apa aja yang disiapkan, apa aja pengeluaran yang bakal nanti akan kita tebus tuh. Nah, alangkah baiknya pertama teman-teman tuh niat dulu deh. Niat dulu, buletin dulu niatnya, tekad niatnya untuk ngoprek motor. Karena prinsipnya gini, ngoprek motor atau apapun yang diubah dari pabrikan itu pasti ada konsekuensinya. Dari mulai hal sepele seperti ngoprek CVT, per keras, terus rubah derajat dan lain-lain, itu kan pasti ada konsekuensinya ya. Mungkin fan belt cepet habis, motor getar, bensin lebih boros dan lain-lain ya. Nah itu ada konsekuensinya. Belum lagi kalau udah merambah ke daerah internal mesin utama ya, center engine. Nah itu ada beberapa memang yang jadi konsekuensi teman-teman. Konsekuensinya bukan ke arah negatif aja, ya mungkin bukan ke arah negatif ya. Jadi konsekuensinya lebih ke treatment teman-teman ke motor teman-teman setelah dioprek. Nah, oke, kita bahas secara general dulu. Tadi niatnya buletin dulu tekad dan niatnya untuk ngoprek motor. Terus ya mau dipakai apa motornya? Mau dipakai buat harian atau balap? Ya tadi saya di awal ngomong kalau untuk balap itu udah ada kepentingan sendiri-sendiri. Artinya sekarang kita kerucutkan aja. Berarti untuk dipakai harian ya. Nah itu teman-teman niatin dulu. Gue mau ngoprek motor buat dipakai harian. Kemudian cari referensi yang tepat. Biasanya kalau teman-teman punya circle-nya teman-teman itu seputar otomotif, biasanya mudah tuh, gampang lah. Karena biasanya udah dari mulut ke mulut tuh, oh udah sini aja, sini udah terpercaya, dan contohnya udah ada di motor circle-nya teman-teman itu ya. Dan teman-teman bisa lebih gampang lah. Nah, gimana dengan yang dia nggak punya circle di bidang otomotif? Artinya, oh gue seorang diri. Atau circle-nya, oh circle gue tuh anak-anak musik semua, anak-anak bola semua, yang pada nggak suka otomotif, misalkan cuman gue doang yang suka otomotif. Ya teman-teman bisa pakai media sosial, mau itu Instagram, ya bisa cari hashtag atau ya di Instagram kan biasanya suka ada tuh di di explore, suggest gitu suka ada ya. Nah yang kedua bisa dari internet juga bisa. Yang ketiga bisa jadi dari YouTube. Nah bisa dari YouTube. Jadi mau itu dari YouTube, Instagram atau internet, Google ya.
Itu bisa dipakai untuk cari referensi. Nah, kalau udah dapet, teman-teman jangan malu untuk bertanya. Bertanya seputar apa? Bertanya tentang, misalkan contoh gini. Kadang-kadang, sebelumnya, kadang-kadang gini. Ada beberapa orang yang tanda kutip sotoy. Artinya gini, dia datang ke bengkel, dia udah nyiapin duit duluan gitu. Bang, gue pengen ngorek motor gini buat harian. Pokoknya gue pengen kenceng. Ya karena bengkel pengen dapat duit, ya udah dibikinin spek yang edan, tanda kutip edan ya. Edannya ya maksudnya konotasi edan ya macam-macam. Mungkin bagi sebagian orang porting tuh udah edan, tapi bagi sebagian orang bore up spek 300 cc tuh biasa aja ya. Artinya itu perspektif lah ya. Artinya jangan sampai nanti nggak nanya-nanya dulu langsung ngebudgetin langsung ke bengkel. Nah, baiknya sih datang ke bengkel yang udah dituju, tanya-tanya, konsultasi lah, lebih ke konsultasi. Bang, gua mau dipakai harian nih motor, baiknya gimana? Gua uang jajan gua segini nih, kira-kira gimana nih, enaknya speknya gimana? Nah, nanti muncul tuh dari bengkel. Biasanya disaranin untuk spek-spek yang udah disesuaikan dengan budget teman-teman sehari-hari ya, budget sehari-hari ya, supaya nantinya nggak keteter. Karena pengalaman saya ngelihat teman-teman saya yang beberapa teman-teman saya ya keteter. Jadi dia pengen spek edan, tapi sehari-hari ya susah gitu ngimbangin spek edannya, jadi keteter secara uang. Nah, setelah udah tanya-tanya muncul spek apa, tanyalah, akhirnya muncul dana yang harus disiapkan, budgeting lah teman-teman. Nah, udah siapin deh budget ini itu, udah siap, udah tinggal eksekusi deh, gitu. Udah dieksekusi. Nah, selanjutnya udah dieksekusi, motor udah jadi kan teman-teman pakai jalan nih. Belum sampai di situ aja ternyata. Ternyata ada perawatan berkala. Dan perawatan berkala itu seputar apa? Oli yang dipakai. Misal bore up, misalkan bore up harian lah gitu, bore up harian. Artinya volume mesin itu udah makin besar. Volume mesinnya makin besar, mesin akan lebih panas. Mesin lebih panas membutuhkan oli yang bisa mendinginkan mesin. Bisa oli yang lebih kental atau apa ya, speknya itu nanti menyesuaikan. Kemudian air radiator juga harus yang punya tingkat coolant yang baik. Nah, itu beberapa hal yang salah satu atau salah duanya mempengaruhi keawetan motor. Jadi untuk berkalanya itu. Kemudian selain oli, untuk berkalanya itu ada BBM. Nah, BBM itu teman-teman pakai RON berapa sih, pakai oktan berapa supaya sesuai dengan mesin. Nah, itu nanti tahunya teman-teman harus pakai oktan berapa itu saat mesin dioprek. Jangan lupa tanya, minta ke mekaniknya, bang, minta diburetnya diukur kompresi. Atau tanya ke ini, baiknya motor dengan spek saya seperti ini pakai BBM dengan oktan berapa ya. Jangan sampai under oktan atau terlalu tinggi juga gitu. Nah, harus sesuai lah, itu nanti mekanik yang tahu gitu. Jadi teman-teman harus agak kritis nih sama mekanik karena menyangkut keawetan mesin gitu, keawetan mesin. Kalau misalkan teman-teman under spec semua dari mulai oli, kemudian BBM ya walau alam ya. Maksudnya kita juga nggak tahu, ada juga yang awet sih. Cuman kan tingkat intensitas pakai motornya gimana. Kalau teman-teman makainya intens banget tiap hari keluar segala macam, pakai oktannya under, terus olinya under spec juga, ya itu mah wassalam ya gitu. Nah, ya itu tadi nyangkutnya ke kemungkinan terburuk. Jadi setiap ubahan teman-teman harus siap dengan kemungkinan terburuknya. Kemungkinan terburuknya macam-macam ya, ada knocking karena under spec di oktan bisa ngelitik. Kemudian water hammer gara-gara air radiator nyebrang ke ke bagian ke pembakaran, nabrak piston, bengkok, klep dan lain-lain. Itu kemudian terburuknya harus disiapkan juga. Nah, secara general seperti itu, mau bore up, mau stroke up, mau korek, mau porting ya, itu secara general. Jadi mulai niat, terus cari referensi, kemudian tanya-tanya dulu seputar niat teman-teman ini mau dipakai harian, baiknya kayak gimana. Terus apa aja yang disiapin dan lain-lain, kemudian muncul budgeting, kemudian eksekusi, dan jangan lupa perawatan berkala, kemudian siapkan kemudian terburuknya. Nah, seperti itu generalnya. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya ini mah hanya sharing aja. Jadi saya coba menuangkan pemikiran saya, coba saya sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan sih kita sepakat ya. Mudah-mudahan kita sepakat. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa gitu. Karena ini hanya perspektif saya aja gitu. Di setiap ubahan mesin, mau itu korek tadi ya, mau itu porting, mau itu bore up, stroke up dan lain-lain. Biasanya prinsip orang-orang itu ngerjain yang ada depan mata dulu atau yang termurah. Padahal menurut saya itu kurang tepat. Lagi-lagi itu kurang tepat. Sebaiknya teman-teman itu beli part atau gini, misalkan gini deh, saya kasih contoh dulu. Bore up deh ya, bore up. Misalkan bore up. Oh bore up, gue mau bore up nih. Gue harus beli blok silinder dan piston. Memang bener ya, kan bore up ya harus beli blok silinder dan piston gitu. Karena mau bore up. Anggaplah harga blok silinder dan piston itu 1 jutaan lebih, 1,5 juta deh. Hampir 1 juta. Pukul rata aja lah ya, pukul rata 1 juta. Nah, saran saya dengan budget 1 juta, teman-teman itu lebih baik beli ecu dulu. Kenapa beli ecu dulu? Pertama gini, karena ecu itu adalah, bilang otak juga bukan ya, tapi dia komputer yang memanajemen semua suplai bahan bakar, pengapian, limiter dan lain-lain. Jadi saat nanti teman-teman mau bore up, itu teman-teman udah siap si ecunya. Udah nggak pusing yang namanya basah, berbet, kekeringan dan lain-lain. Oke, kalau misalkan terlalu kering, pakai injektor yang hole-nya lebih banyak atau cc-nya yang lebih banyak, lebih deres bensinnya. Tapi alhasil apa? Berbet di bawah, mungkin enak di atas, tapi di bawahnya berbet. Teman-teman nggak bisa dapet settingan yang sempurna, bawahnya bersih sampai atas bersih. Itu teman-teman nggak bisa dapetin kalau misalkan belum pakai ecu atau piggyback ya, ecu atau piggyback aftermarket. Saran saya tadi, kalau misalkan mau korek, mau itu porting, mau itu bore up, stroke up, alangkah lebih baiknya kalau misalkan punya teman-teman punya budget untuk beli ecu, belilah ecu dulu. Pengalaman saya sih seperti itu. Kalau saya memang belum sampai di bore up, hanya dulu saya punya budget, wah kayaknya bisa nih buat bore up, tapi saya lebih tertarik beli ecu dengan spek standar kirian plus ecu. Itu udah bisa ngalahin, nggak tahu ya, tapi di saya pengalaman saya bisa ngalahin spek standar porting cam kompresi. Memang atasnya ketinggalan, pasti ketinggalan. Tapi bawahnya ketinggalan, itu pasti ketinggalan bawahnya. Tapi napas atasnya jauh sekali. Temen saya lari di 105, sama saya udah kesusul. Memang sih nyusulnya saat kecepatan udah 100, saya baru ke depan. Temen saya udah stuck di 120, saya masih bisa sampai 125 dengan standar kirian dan ecu. Nah, saat nanti kemudian hari atau di waktu berikutnya teman-teman pengen, naik spek udah nggak pusing karena udah punya modal ecu dulu nih. Jadi sisanya tinggal ya beli silinder, blok silinder, piston dan TB dan lain-lain. Udah tinggal manajemen mesinnya tinggal diatur aja, di ecu mapping dan lain-lain. Menurut saya gitu. Bener atau enggak ya silahkan teman-teman memutuskan sendiri gitu. Ini hanya pengalaman saya. Jadi jangan sampai kita korek mesin atau ambil keputusan yang salah gitu. Ya nggak salah sih, bukan salah, maksudnya kurang tepat. Boleh aja sih porting ini terus ecu standar, boleh aja, masih kekejar kok gitu. Tapi tidak bisa dibilang sempurna. Nah, kita pengen menyempurnakan pembakaran semua kan harus komputernya kita mainin. Ya bisa remap, bisa ecu, bisa, ya itu teman-teman harus nyiapin. Itu hanya tips aja. Keputusan dari tangan teman-teman, silakan aja. Ini hanya pemikiran saya yang saya tuangkan di video ini. Kalau misalkan sepakat ya monggo, kalau misalkan nggak sepakat ya nggak apa-apa gitu. Oke, tadi saya lupa saya lupa sharing gimana caranya ngoprek mesin tetap awet. Nah, ngoprek mesin tetap awet itu sebenarnya gampang-gampang susah.
Kalau misalkan dibilang awet ya seawet-awetnya pasti tidak lebih awet daripada motor standar yang gak diapa-apain ya gitu. Tapi kalau mau dibilang supaya durable atau supaya lifetime-nya panjang dan lain-lain dibanding motor yang dikorek sama dibanding motor yang korekannya gimana sih? Dibanding motor dengan spek sama tapi treatmentnya beda lah gitu. Dia akan lebih cepet aus atau lebih cepet trouble dibanding kalau di treatment dengan baik. Apa aja treatmentnya supaya awet? Oke. Mulai dari pertama yang simpel dulu, kompresi. Mau itu standar porting, mau itu bore up atau stroke up, kompresi sebaiknya tidak terlalu tinggi. Pengalaman saya sih kalau untuk standar biar awet tuh di 11.5 sampai 12 tuh cukup. Sampai 12 itu maksimal 12. Itu cukup. Jadi kalau kompresi tinggi ya jelas itu mesin panas juga ngericik. Mesin kompresi tinggi biasanya top speednya juga tidak lebih tinggi daripada yang low kompresi. Kemudian oktan tinggi ya sama dengan biaya yang teman-teman keluarkan per liternya juga lebih mahal. Nah, terus selain kompresi, oli yang dipakai. Nah, oli yang dipakai bebas mereknya apa, tapi speknya kalau misalkan sudah bore up atau merubah volume di dalam mesin, artinya mesin makin panas ya, itu membutuhkan oli yang kental. Cuman sekental-kentalnya ya pakai 1040 masih cukup sih. 1040 masih cukup. Kalau misalkan intensitas teman-teman memakai motor tidak sering, nggak masalah pakai 1040, mau itu 1040 atau 540 itu nggak masalah. Ya itulah, tadi ada dua tips. Yang pertama kompresi jangan terlalu padat, yang kedua pakai oli yang sesuai gitu. Oke, sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya mau teman-teman itu porting, mau teman-teman itu bore up, stroke up, ya kalau memang bengkelnya sudah menyanggupi dan menggaransikan ini awet untuk harian, nggak apa-apa, terserah aja mau itu porting, bore up, stroke up, terserah. Tapi kesimpulannya, apa yang teman-teman lakukan itu ada konsekuensinya dan teman-teman harus siap dengan itu. Ditimbang-timbang lagi apakah worth it apa yang teman-teman keluarkan dengan apa yang teman-teman dapatkan. Jadi apa yang teman-teman keluarkan dan teman-teman yang dapatkan itu apakah worth it, coba timbang-timbang lagi. Karena tadi mengingat ada konsekuensinya. Hal-hal yang terparahnya mesti jebol dan trouble. Itu. Terus ya udah itu aja paling. Jadi video kali ini cuman ngomong-ngomong aja, kita sharing-sharing. Saya tuangkan sedikit pengalaman dan pemikiran saya di video ini. Kalau memang teman-teman sepakat ya monggo, kalau enggak ya tadi nggak apa-apa, terserah. Karena ini tadi juga kita terinspirasi dari komenan dari siapa tadi tuh? Komenan dari Bro Abai. Dari Bro Abai gitu. Thank you udah ngasih masukan. Ya ini juga berguna sih buat teman-teman yang baru mau start untuk mainan mesin, korek mesin lah gitu ya. Oke, mungkin sekian aja video dari kami Tools Project. Maaf kalau ada salah kata. Jika ada masukan atau perkataan saya yang salah, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh. Saya mulai intens lagi nih balas-balasin komenan. Lumayan ramai banget nih ya video-video Tools Project, alhamdulillah. Jadi animo masyarakat, animo teman-teman yang nonton video-video kita juga alhamdulillah positif dan saya juga intens untuk ngebalas. Jadi kalau pertanyaan belum dibalas ya mohon ditunggu gitu. Nanti juga dibalas. Sekian aja. Jangan lupa kalau suka dengan video ini klik like, sharing juga ke teman-teman lainnya supaya video ini lebih bermanfaat dan lebih bisa meluas lagi. Sekian aja dari kami Tools Project. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.